Suaranya tidak nyaring, namun dengan jelas masuk ke dalam telinga semua orang yang berada di arena. Tanpa keraguan, tatapan semua orang mendarat kepada sosok Eric Ling secara serentak. Semua orang hampir mengira kalau ada masalah pada telinga mereka masing-masing. Eric Ling menolaknya. Apakah dia mencari ajal? 3 orang master ilmu bela diri sedang mengamati tempat ini, ditambah dengan Bobby Song dari keluarga Song dan 3 orang utama dari keluarga Tang juga berada di tempat. Meskipun Eric Ling pernah mengalahkan Japri Tang dengan sebuah tinju, namun, dia juga tetap bukanlah lawan bagi 3 master ilmu bela diri itu, bukan? Atmosfer di atas panggung pun mendadak berubah menjadi sangat mencekam, dipenuhi dengan aura kekejaman. Tiba-tiba, Joseph Tang tertawa dengan angkuh, "Kamu menolak. Aku tidak salah dengar, bukan?" Eric Ling melontarkan, "Jawabanku adalah, aku menolak." Raut wajah Joseph Tang tampak canggung, senyumannya berangsur-angsur sirna, dan digantikan dengan sebuah ekspresi yang sedingin es secara perlahan-lahan. "Keluarga Tang kami memiliki pertimbangan untuk memberimu kehormatan, ingin memberimu sebuah jalan untuk melanjutkan hidup. Pada akhirnya kamu bersikeras ingin melewati jalan kematian. Dengan begitu, jangan salahkan keluarga Tangku yang tidak memiliki belas kasihan terhadapmu." Selesai berbicara, Joseph Tang pun mendadak membalikkan kepalanya dan menyatukan kedua kepalan tangannya kepada Japri Tang, paman kedua, untuk permasalahan selanjutnya. "Aku mempersilahkanmu keluar untuk menanganinya." Japri Tang mengangguk-anggukkan kepalanya, dia berkata kepada Effendi Sun, "Guru, Eric Ling ini orangnya arogan, mati-matian dia tidak ingin melepaskan keluarga Tang, silahkan Anda turun tangan." Di saat ini, akhirnya Japri Tang menunjukkan gigi kejinya, dia mempersilahkan master ilmu bela diri untuk turun tangan. Effendi Sun duduk di posisi ketua yang tinggi, sekilas dia melirik Eric Ling, lalu sesekali dia meminum seteguk anggur dengan penuh menikmati, "Hanya seorang pemuda saja, tidak perlu aku yang turun tangan." Selesai berbicara, sambil menunjuk kepada Eric Ling, Effendi Sun berkata kepada Tito Ye yang berada di sebelahnya, "Tito, bukankah kamu sedang mencari kambing hitam yang telah membunuh Nicholas? Sekarang aku akan mengatakannya kepadamu. Orang yang membunuh Nicholas adalah Tuan Ling di hadapan ini yang tidak tahu diri itu." Begitu kalimatnya dilontarkan, semua orang yang berada di lokasi pun langsung merasa tegang. Bobby Song segera membuka mulutnya dan menambahkan, "Yang dikatakan oleh Master Effendi tidak salah. Kala itu aku berada di lokasi. Eric telah membunuh Nicholas dengan tangannya sendiri di hadapan mataku, begitu angkuhkah? Sama sekali tidak menghormati kamu, Master Tito." Ucapan Bobby Song itu membuktikan dosa yang dilakukan oleh Eric Ling. Sebenarnya, sejak awal mereka sudah tahu kalau Eric Ling adalah dalang yang membunuh Nicholas Chen. Tetapi Tito Ye selalu tidak memiliki inisiatif untuk pergi mencari Eric Ling, demi menunggu hari ini, menyatukan semua orang untuk memberikan tindakan kepada Eric Ling. Tito Ye yang terus-terusan termenung itu saat ini akhirnya membuka mulutnya dan menuturkan, "Eric, apakah kamu yang membunuh Nicholas?" Meskipun itu adalah persoalan yang mutlak, tetapi, Tito Ye tetap sesekali menanyakannya dengan arogan. "Aku yang membunuhnya," jawaban Eric Ling dengan semakin gamblang. Tito Ye berkata dengan dingin, "Nicholas adalah adik seperguruanku, guru sangat senang terhadapnya. Perjalanan jauh mengunjungi kota Zonghai kali ini, ternyata dia mati di tanganmu. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepadaku, maka hari ini aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu." Dengan dingin Eric Ling melontarkan, "Kamu ingin aku memberikanmu sebuah penjelasan, bisa? Yakni dia patut mati." Brak. Mendadak, Tito Ye menepuk meja. Dia pun langsung bangkit berdiri, "Baik, ternyata benar kamu arogan. Kamu juga patut mati. Bayarlah dengan nyawamu hari ini." Tito Ye meninggalkan kursinya, tubuhnya yang kokoh mendekat kepada Eric Ling selangkah demi selangkah. Udara di sekitar seolah-olah telah membeku. Sebuah aura keji yang menakutkan mengalir di seluruh area. Orang-orang di sekeliling juga semuanya menyingkir ke dua sisi, memberikan ruang yang luas kepada Master Tito Ye untuk bergerak.
Eric Ling berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Dia sedikit menghela napasnya. Tito, sebelum kamu bertindak, aku akan memberikan sebuah nasihat kehidupan. Sikap Nicholas membuat manusia dan dewa marah. Aku mewakili hukum langit untuk membunuhnya. Hukum langit tahu kejahatannya dengan jelas, dan ditunjuk oleh matahari dan bulan. Kamu, lebih baik tidak membela orang yang seperti itu. Tito Ye pun semakin gusar. Apakah kamu mengancamku? Eric Ling melontarkan, aku hanya memberitahumu saja. Jika kamu terus membela Nicholas, maka itu artinya kamu membela dosanya. Tito Ye menggertak dengan nyaring, kenapa kalau begitu? Eric Ling mengatakan, aku akan menjalankan hukum langit, dan harus membunuhmu. Arogan. Bahkan bocah sepertimu ini yang bulunya belum tumbuh merata ini juga berani beromong kosong mengenai hidup dan mati Master. Aku akan membuatmu merasakan sebentar tenaga Master yang sesungguhnya. Sesekali Tito Ye mengaum, 3 langkah kaki pun langsung dijadikan 1 langkah saja olehnya. Dalam sekejap mata dia tiba di hadapan Eric Ling. Lalu diikuti dengan sebuah tinju. Gedebuk. Bumi pun bergetar untuk sesaat. Kepalan tangan yang menakutkan mencekam atmosfer dan mengeluarkan suara hantaman yang keras. Debu-debu yang berada di tanah pun dengan sendirinya menyebar ke seluruh penjuru. Tinju udara. Tinju udara yang bertenaga. Hanya orang yang memiliki pencapaian tinggi dalam teknik tinju dan status pelatihan tenaga luar yang sudah hampir sukses yang baru dapat mengeluarkan jurus tinju udara. Tenaga tinju semacam tinju angin ini sangat mematikan, amat bertenaga. Dulunya, ketika Japri Tang dan Eric Ling bertarung, bahkan Japri Tang tidak bisa mengeluarkan jurus tinju angin. Memang pantas dia disebut sebagai master ilmu bela diri. Eric Ling sedikit mengernyitkan keningnya, dia langsung mengangkat tangan kanannya, dan menghadangnya menggunakan tulang lengannya. Bro, Eric Ling hanya merasakan sebuah tangan yang amat besar yang membombardir tubuhnya, dia pun tidak dapat menahan dirinya dan bergerak mundur sebanyak belasan langkah, baru terhenti setelahnya. Fiuh, Eric Ling menghela napasnya lega, dia hanya merasa tulang lengannya terasa kesemutan. Sangat bertenaga. Jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan Japri Tang. Telah dihadang. Kening Tito Ye mengerut dengan erat. Kekuatan tinjunya begitu mengerikan, dia amat mengerti dengan hal itu. Bahkan bisa langsung menembus kepingan besi setebal 1 cm. Dan Eric Ling hanya bergerak mundur belasan langkah ke belakang saja dan berhasil menghadangnya begitu saja. Dan sedikit luka pun tidak ada. Ini tidak mungkin. Sesekali Tito Ye meraung, sekali lagi tubuhnya menyerang ke depan. Dia mengayunkan kakinya dan masuk ke dalam arena, sepasang tinjunya menyerang secara bertubi-tubi, setiap tinjunya mengenai daging. Serangan yang liar, kombinasi kemampuan yang mematikan. Dan tangan kiri Eric Ling diletakkan di belakang tubuhnya, melakukan perlawanan dengan mengandalkan tangan kanannya. Bruk bruk bruk, saling serang dengan dahsyat. Meskipun Eric Ling tertekan dan bergerak mundur sambil mengeluarkan pukulan, tetapi hanya menggunakan 1 tangan saja, dengan stabil dia dapat menghadang kombinasi serangan tinju dan tendangan dari Tito Ye. 10 jurus, 20 jurus, 30 jurus, 40 jurus serangan Tito Ye semakin ganas, dia membuat Eric Ling terdesak dan bergerak mundur dari paviliun, lalu bergerak mundur ke belakang melalui jembatan batu. Tetapi, Eric Ling dari awal terus menghadang dengan stabil sampai saat ini. Bagaimana mungkin? Emosi Tito Ye pun akan segera meledak. Tidak peduli meskipun serangannya semakin liar, tenaga yang dikeluarkannya juga semakin kuat. Namun, dia sama sekali tidak bisa menghancurkan pertahanan Eric Ling. 1 tangannya itu seolah-olah memiliki tenaga mistis yang tidak terbatas. Setiap gerakannya begitu pas dan menghadang serangannya dengan akurat. Yang lebih membuat Tito Ye terkejut adalah posisi berjalan Eric Ling. Serangan sepasang kaki Tito Ye amatlah cepat. Begitu ditendang olehnya, maka pasti akan melayang pergi. Namun langkah kaki Eric Ling sangat cekatan, ada kalanya dia akan bergeser ke kiri, ada kalanya dia akan menghindar ke kanan. Sepenuhnya menghindari segala serangan darinya. Dalam sekejap,
Sebanyak lebih dari 100 jurus sudah dikeluarkan oleh Tito Ye. Namun masih tidak ada hasil yang terlihat. Tidak hanya Tito Ye, semua orang yang berada di sekeliling juga membelalakan matanya dengan mulut yang ternganga saking terkejutnya melihat penampilan Eric Ling. Sepasang tangan Japri Tang pun bergemetaran, bagaimana ini mungkin? Dengan satu tangan saja, Eric pun dapat menahan semua serangan Tito. Apakah dia adalah manusia? Guru, kenapa gerakan tangan dan kakinya bisa begitu cepat? Kepala Effendi Sun pun dipenuhi dengan keringat dingin menyaksikannya. Kecepatan tangan seperti itu memang menakutkan. Meskipun itu adalah aku, di dalam pertarungan, aku juga tidak pasti bisa mengeluarkan kecepatan tangan yang begitu efektif. Bocah ini benar-benar luar biasa. Dengan erat Japri Tang mengamati kedua belah pihak yang saling serang dengan liar di atas arena pertempuran itu. Dengan suara yang bergemetaran, dia melontarkan, "Guru, Master Tito tidak akan benar-benar dikalahkan oleh Eric, bukan?" Effendi Sun mengatakan, "Tidak akan seburuk itu. Sekarang Tito hanya sedang menyerang dengan liar saja. Dia masih belum menggunakan kemampuannya yang terkenal itu, jurus 3 pukulan tangan naga. Jika menggunakan jurus pukulan tangan naga, serangan Tito Ye akan bertambah beberapa kali lipat dalam sekejap. Sekuat apapun Eric, dia juga tidak akan bisa menahannya." Japri Tang baru menghela napasnya merasa lega. "Baiklah kalau begitu. Bikin kaget saja." Effendi Sun menuturkan, "Tetapi Eric bisa berjalan sampai di sini, itu memanglah tidak mudah. Dia adalah orang yang hebat. Jika dia berkembang lagi selama 10 tahun atau 20 tahun, dia pasti bisa menjadi seorang master ilmu bela diri terhebat pada generasinya. Hanya saja, sayangnya hari ini dia akan mati di tangan Tito." Japri Tang merasa sangat bersemangat. "Aku menunggu untuk melihat hasil akhir di mana Eric mati diserang." Joseph Tang, Yohanes Tang dan orang lain yang mendengar perkataan itu pun satu persatu menghela napas lega. Tepat pada saat ini, Tito Ye sudah mengeluarkan 140 jurus. Namun, dia masih tidak bisa melukai Eric Ling. Perasaan Tito Ye sangat panik, kenapa bisa memiliki postur yang begitu baik? Selain itu, jelas-jelas tubuhmu begitu kurus. Kenapa bisa menahan seranganku yang begitu banyak? Eric Ling menahannya sambil bergerak mundur, dia bertarung dengan penuh kesabaran. Setelah menerima 300 kali serangan, sekali lagi Eric Ling mengambil jarak, dia menepuk-nepuk debu pada tubuhnya. "Jika serangan kamu hanya sebatas ini saja, maka lebih baik kamu pulang ke rumah dan bertani saja. Dasar bocah. Dulunya aku telah meremehkanmu. Namun, kamu ini juga tidak ada apa-apanya. Kamu bisa menghindar dari seranganku yang biasa, tetapi apakah kamu bisa menghindari jurus 3 pukulan tangan nagaku?" Sesekali Tito Ye meraung. Mendadak, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan yang berwarna merah dan mengenakannya. Sekali lagi dia menyerang ke depan. Kali ini, postur tubuhnya dan kecepatan serangannya memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya. Pertama-tama, serangannya menyingkirkan tangan kanan Eric Ling, lalu menyapu pada lehernya, menyayat leher Eric Ling dan meninggalkan 3 bekas luka yang berdarah. Darah pun bercipratan. Tito Ye baru merasa lega, sebuah senyuman melintas pada sudut bibirnya. "Jurus 3 pukulan tangan naga, kamu sama sekali tidak dapat menahannya, ini baru serangan pertama saja. Serangan kedua, kamu pasti akan mati." Begitu ucapannya dilontarkan, Tito Ye sudah memutar ke belakang punggung Eric Ling, tangan kanannya yang mengenakan sarung tangan itu dengan cepat dan gangs menuju ke arah tengah punggung Eric Ling. Sarung tangan itu terbuat dari material khusus yang bisa mengoyak besi. Tubuh manusia yang terbuat dari darah dan daging sama sekali tidak bisa menahannya. Begitu Eric Ling terserang, jika dia tidak mati, maka dia akan terluka. Jarak yang begitu dekat, hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menghindar. Pada saat ini, mendadak Anton Lu berseru dengan nyaring, "Gawat, gerakan itu terlalu cepat." Eric sama sekali tidak dapat mengelak, begitu dia terserang, maka habislah. Fuad Jiang dan Brian Ma sama-sama menarik sebuah napas dingin. Jika saja Eric Ling mati di sini,
maka tamatlah keluarga Jiang. SPZ-nya Brian Ma juga akan mendapatkan tekanan besar dari keluarga Tang dan keluarga Song. Dua keluarga besar itu, akibatnya pasti tidak akan baik. Semua orang pun menahan napas, dengan erat menatap pada atas arena. Brak, hanya terlihat tengah punggung Eric Ling diserang oleh sarung tangan Tito Ye dengan mendadak. Punggungnya ditarik terbuka hingga meninggalkan sebuah lubang yang panjang, pakaiannya tercabik-cabik, darah pun mengucur. Sekujur tubuh Eric Ling pun melesat keluar diserang olehnya. Setelah mundur belasan langkah ke belakang, dia baru menstabilkan kakinya. Belum mati juga. Tito Ye menghirup napas dingin, bagaimana ini bisa terjadi? Serangan kedua jurus pukulan tangan nagaku sangatlah mematikan, bahkan master ilmu bela diri pada umumnya tidak bisa menahannya. Bagaimana mungkin Eric masih belum mati? Sesekali Eric Ling mengeluarkan suara batuk, dia mengulurkan tangannya dan meraba luka pada punggungnya. Tangannya yang masuk itu pun penuh dengan darah. Sungguh sakit, bahan dari sarung tangan itu sangatlah bagus. Seru Eric Ling dengan menguras tenaganya. Bocah, bisa membuatku mengeluarkan serangan ketiga dari jurus pukulan tangan nagaku, kamu juga sudah bisa mati dengan tenang. Tito Ye berseru dengan nyaring, matilah. Hanya terlihat tubuh Tito Ye yang besar menyerang ke depan tubuh Eric Ling secara tiba-tiba, sepasang sarung tangannya mengeluarkan selapis cahaya yang terlihat samar-samar, tubuhnya yang cepat memutar dan menyerang, membuat tubuh Tito Ye berubah menjadi sebuah alat pencincang daging. Segala sesuatu yang masuk ke dalam jangkauan serangan Tito Ye pasti akan tercabik-cabik hancur hingga berkeping-keping. Eric Ling masih berdiri di tempat dan tidak menghindar. Dia menahannya menggunakan sepasang tangannya. Brak. Setelah pertarungan, Eric Ling sudah berlumuran darah, sekujur tubuhnya pun dihempaskan ke dalam air dengan keras. Menyemburkan sebuah pancuran air yang tinggi. Kemudian, tidak terdengar adanya suara lagi. Angin kencang yang awalnya berhembus pada arena pun berhenti secara mendadak. Dengan mata yang terbelalak dan mulut yang ternganga, tatapan semua orang tertuju ke lokasi di mana Eric Ling terjun ke dalam air diserang olehnya. Mereka hanya merasa dagu mereka seolah-olah akan terjatuh. Eric pun mati diserang begitu solo. Tidakkah ini terlalu aneh? Barusan, hanya dengan mengandalkan satu tangannya saja Eric berhasil menghadang serangan Master Tito sebanyak 300 lebih. Jelas-jelas dia memiliki kekuatan yang besar, kenapa dia pun dikalahkan dengan begitu solo? Aku bahkan tidak akan mempercayai fakta ini jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Fuad Jiang, Lauri Jiang, Larry Chen, Anton Lu, Brian Ma, Christine Lee, mereka semua pun terbengong. Mereka datang bersama Eric Ling. Di sepanjang perjalanan mereka sudah menasehati Eric Ling agar tidak masuk ke dalam villa keluarga Tang dengan gegabah dan berpartisipasi di dalam perjamuan jebakan ini. Tetapi sifat Eric Ling sangat arogan, bahkan di dalam nada bicaranya dapat terdengar sebuah kesan yang sudah yakin dengan segalanya. Mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya bisa ikut masuk ke dalam. Pada akhirnya masalah menjadi seperti ini, Tito Ye tidak hanya tidak apa-apa, malahan Eric Ling diserang dengan jurus 3 pukulan tangan naga oleh Tito Ye dan terjun ke dalam air. Tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Ini Christine Lee pun menghirup udara dingin, apakah Eric itu adalah seorang manusia bodoh? Kenapa dia terus-terusan berdiri dan menerima serangan? Juga tidak menghindar, bahkan sepotong kayu pun akan bergerak jika tertiup oleh angin. Anton Lu berkata sambil menggertakkan giginya, kemungkinan karena serangan 3 pukulan tangan naga der Master Tito terlalu cepat dan gangs, sehingga Tuan Ling tidak sempat bereaksi. Pada akhirnya, Tuan Ling Iyah yang sudah meremehkan lawan. Kali ini, apa yang harus kita lakukan? Bahkan mata Larry Chen terbelalak untuk sesaat. Dia merasakan tekanan yang sangat besar, kita sudah memilih untuk mengikuti Tuan Ling, tidak peduli berhadapan dengan ancaman apapun selanjutnya, kita semua hanya bisa menerimanya, prioritas utama kita adalah mengeluarkan Tuan Ling dari air. Anton Lu pun langsung menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam air untuk mencari keberadaan Eric Ling. Setelah mencari untuk beberapa lama,
dia masih tidak menemukan Eric Ling. Itu membuat Anton Lu merasa semakin panik. Dasar kamu orang yang tidak berguna ini, aku saja yang melakukannya. Christine Lee sudah tidak tahan melihatnya lagi, dia pun langsung terjun ke bawah untuk mencari Eric Ling. Kedua orang itu mencari di dalam air untuk beberapa lama, mereka juga tidak melihat keberadaan Eric Ling. Semakin seperti ini, Anton Lu dan yang lainnya pun semakin resah. Semua anggota keluarga Tang, mereka tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan senyuman penuh kepuasan. Japri Tang bangkit berdiri saking senangnya, dia menyatukan kedua kepalan tangannya dan berkata kepada Tito Ye dengan dalam, tidak sia-sia menyebut Master Tito sebagai Master Ilmu Bela Diri, cara kerjamu sangat luar biasa. Dalam beberapa saat saja menghajar Eric hingga mati. Aku mewakili semua anggota keluarga Tang untuk berterima kasih banyak kepada Master Tito. Pada awalnya Tito Ye sedikit tidak dapat mempercayainya. Dia kebingungan. Tidak benar, bukan. Ketika barusan dirinya bertarung dengan Eric Ling, meskipun Eric Ling dalam posisi bertahan. Tetapi Tito Ye ingat dengan jelas rasa yang seperti itu, semua postur dan kekuatan yang ditunjukkan dengan enteng oleh Eric Ling itu dapat mengontrol dirinya sepenuhnya. Meskipun di saat dia menggunakan jurus 3 pukulan tangan naga, kinerja Eric Ling juga sangat bagus, sama sekali tidak terlihat kalau dia akan dikalahkan oleh lawan dalam sekejap. Apa yang terjadi dengan ini? Saat ini Joseph Tang bangkit berjalan keluar dan melontarkan, terima kasih banyak Master Tito yang sudah membantu keluarga Tangku untuk menyingkirkan ancaman. Nantinya, keluarga Tangku pasti akan mengingat kebaikan bantuan dari Master hari ini. Yohanes Tang, Leon Tang, Gary Tang dan Derian Tang semuanya pun bangkit berdiri dan menyatukan dua kepalan tangan mereka dan memberikan hormat, untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Tito Ye. Tito Ye baru tersadar dengan perlahan-lahan, dia kembali ke sikapnya yang tenang dan enteng, hanya menghabisi seorang bocah tengik saja, itu tidak ada apa-apanya. Apalagi, Master Effendi juga adalah guru besarku, aku harus melakukan hal yang ingin dia lakukan. Master Tito Ye sedikit merendah untuk sesaat. Di dalam hatinya, dia berpikir kemungkinan Eric Ling benar-benar tidak bisa menahan jurus 3 pukulan tangan naganya. Beberapa tahun ini, sepertinya jurus pukulan tangan naganya telah berkembang dengan pesat. Kekuatannya sendiri juga memiliki lonjakan yang besar. Setelah menghabisi Eric Ling, seluruh anggota keluarga Tang pun sangat congkak. Joseph Tang berseru dengan nyaring, Brian, Eric sudah mati. Apakah sekarang SPZ-mu masih ingin melanjutkan untuk menyegel keluarga Tangku? Yohanes Tang melontarkan, hari ini keluarga Song juga telah datang. Jika SPZ-mu tidak ingin menyinggung perasaan dua keluarga Tang dan Song sekaligus, dengan begitu, kamu buka saja segelan. Keluarga Tangku memiliki hati yang selapang lautan, dan tidak akan menuntut tanggung jawab dari SPZ-mu. Japri Tang juga menuturkan, tidak salah, buka segelan. Maka kedua keluargaku dan keluargamu akan damai. Dari sekarang, tatanan sosial di kota Zonghai akan kembali lagi seperti sebelumnya. Setelah hari ini, seharusnya orang di kota Zonghai akan tahu kalau ada kami 5 keluarga besar yang bersama-sama mengontrol tatanan sosial di kota Zonghai. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah tatanan sosial di kota Zonghai menggunakan kemampuannya sendiri. Kalau tidak, dia pasti akan mendapatkan bencana yang akan memusnahkannya. Saat ini Brian Ma sedang duduk di atas kursinya, tangannya menggenggam segelas anggur, dia tidak langsung menjawab desakan pertanyaan mereka, melainkan, dia meminum sedikit anggurnya dengan gerakan yang tidak tergesa-gesa, juga tidak terburu-buru. Sikapnya yang tenang itu, membuat seluruh anggota keluarga Tang yang melihatnya pun merasa sangat tidak senang. Joseph Tang tersenyum, Brian, tanpa Tuan Ling, tidak akan ada artinya jika kamu terus-terusan menyegel keluarga Tangku. Di samping itu, SPZ-mu juga tidak akan bisa menahankan api amarah dari kedua keluarga Tang dan keluarga Songku. Apakah ternyata kamu masih bersikeras ingin bertarung? Brian Ma masih mempertahankan sikapnya yang tenang itu dan sama sekali tidak berbicara.
Bobby Song tidak dapat menahan dirinya untuk mengatakan, Brian, meskipun tidak bisa dipungkiri kalau SPZ-mu kuat, tetapi, jika kedua keluarga Tang dan Songku bersatu, maka bukan sebuah hal yang tidak mungkin untuk semakin mengekang SPZ-mu. Jika kamu tidak ingin menjadi ketua majelis, maka kami bisa meminta orang lain untuk melakukannya. Sikap yang sangat sombong. Bahkan Brian Ma membuang mukanya. Mata semua orang yang melihat di sekitar pun terbelalak dengan mulut yang ternganga. Kedua keluarga Tang dan Song begitu kuat, ternyata mereka ingin bersatu untuk memberikan tekanan kepada SPZ. Bagi mereka, hal yang seperti ini sama sekali tidak mungkin tidak akan terjadi. Pada hari-hari biasanya, meskipun 5 keluarga besar memiliki taruhan tersendiri, tetapi 5 keluarga besar sudah menetap dengan stabil di kota Zhonghai selama bertahun-tahun lamanya, namun mereka tidak benar-benar saling turun tangan. Apalagi, seluk-beluk nyata setiap keluarga sangat besar, jika bukan karena telah terjadi masalah sosial yang begitu besar, maka 5 keluarga besar tidak mungkin akan melemah. Kali ini alasan kemunculan keluarga Tang yang menghebohkan itu dikarenakan oleh Tuan Tang yang meninggal secara tiba-tiba. Kalau tidak, posisi keluarga Tang juga tidak mungkin akan goyah. Juga dikarenakan oleh kematian Tuan Tang, sehingga itu membuat keluarga besar lainnya di kota Zhonghai telah mencium aroma darah. Mereka ingin mendapatkan bagian mereka, lalu mengacaukan ketenangan 5 keluarga besar di kota Zhonghai. Semua orang mengamati Brian Ma dan menantikan jawaban dari Brian Ma. Hanya terlihat Brian Ma dengan wajah yang sangat tenang dan mengucapkan, baru saja Tuan Ling diserang hingga terjatuh ke dalam air. Kalian pun sudah tidak sabaran dan bersatu untuk memberikan tekanan kepada SPZ-ku. Apakah kalian benar-benar tidak sabar seperti itu? Yohanes Tang mengatakan, sudah terlalu lama keluarga Tang kami disegel, sudah harus dibuka segel dengan secepatnya, dan memulihkan keluarga Tangku. Kalau tidak, jika kamu membuat keluarga Tang kami terdesak, bahkan aku sendiri pun tidak tahu kekacauan apa yang akan aku lakukan. Brian Ma melontarkan, bagaimana kalau aku tidak setuju? Joseph Tang berkata dengan dingin dan tenang, jika kamu tidak setuju, maka kedua keluarga Tang dan keluarga Songku akan bersatu untuk melawan SPZ-mu. Bersumpah untuk membuat SPZ-mu mendapatkan kerugian yang besar, dan menggoyahkan posisi keluarga Mamu. Saat ini, Bobby Song juga mendeklarasikan, tidak salah. Alasan keluarga Songku datang ke sini yakni untuk bersatu dengan keluarga Tang. Brian, kalau kamu tidak membuka segel atas pengontrolan terhadap keluarga Tang, maka, bersiap-siaplah untuk menerima api kemarahan dari kedua keluarga yang bersatu. Asosiasi Tinjuku sudah menyelesaikan semua persiapan untuk melawan SPZ-mu. Semua orang yang berada di arena hanya merasa kalau atmosfer semakin mencekam, hampir kesusahan untuk bernapas. 5 keluarga besar di kota Zhonghai, 3 keluarga besar berkumpul dengan lengkap di sini. Selain itu, mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan tindakan yang besar. Siapapun tahu, begitu kedua pihak tersebut benar-benar bertindak, maka kondisi di kota Zhonghai pasti akan berubah, yang akan mengacaukan langit dan bumi menjadi porak-poranda. Peristiwa itu, apakah akan segera terjadi? Bukankah sangat gawat? Semua orang mati-matian menatap Brian Ma, mereka ingin mengetahui jawabannya selanjutnya. Aku ingin mengulangi kalimat yang pernah diucapkan oleh Tuan Ling itu jawabanku adalah, menolak. Brian Ma meminum seteguk anggurnya, selain itu, kalian begitu tidak sabaran seperti ini, mungkin itu bukanlah hal yang baik. Asalkan Tuan Ling masih ada, maka kalian tidak bisa memutar balikkan situasi. Joseph Tang tertawa dingin dan melontarkan, Tuan Ling. Sejak awal dia sudah dihajar hingga tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati, kemungkinan, dia sudah menyelam ke dalam air dan diam-diam melarikan diri. Hahaha, apakah demikian? Saat ini, terdengar sebuah suara yang dingin dan datar. Semua orang hanya merasa kalau suara itu sangat tidak asing, mereka pun tidak bisa menahan diri dan satu persatu memutar kepala melihat ke sana. Hanya terlihat Eric Ling yang mengenakan setelan kemeja China yang berwarna hijau muda pada seluruh tubuhnya,
dia berdiri di depan gerbang besar, sepasang tangannya diletakkan di belakang tubuhnya, dia berjalan ke atas jembatan batu selangkah demi selangkah. Dia mendekati paviliun dengan perlahan, barusan aku hanya pergi untuk berjalan-jalan sebentar, tidak disangka, kalian pun beranggapan kalau aku sudah mati. Semua orang yang berada di arena pun terkaku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jelas-jelas barusan dia telah dikalahkan oleh Master Tito, dihajar hingga terjatuh ke dalam air. Tidak diketahui hidup dan matinya, kenapa tiba-tiba dia bisa muncul di sini? Apakah ternyata mataku sudah buta? Mata orang yang tidak sedikit itu pun terbelalak dengan mulut yang ternganga. Tito Ye tidak dapat mempertahankan sikap tenangnya lagi, bahkan tatapan matanya kepada Erik Ling tampak seolah-olah dia sedang melihat hantu. Kamu telah terluka berat oleh jurus 3 pukulan tangan nagaku secara berturut-turut. Meskipun tidak mati, kamu juga akan berakhir mengenaskan. Kenapa kamu masih bisa berdiri di sini dengan tiba-tiba? Saat ini, Erik Ling tertawa dengan pelan dan melontarkan, memang benar kalau jurus 3 pukulan tangan nagamu sangatlah hebat. Namun jika ingin membuatku terluka parah, kamu masih tidak bisa melakukannya. Yang dikatakan oleh Erik Ling adalah fakta. Sebelumnya, Erik Ling terus-terusan dihajar dengan pasif, sebenarnya itu ada alasannya. Di satu sisi, agar dirinya bisa mempelajari teknik dan kemampuan Tito Ye, di sisi lainnya, adalah agar dia bisa meminjam serangan kuat dari Tito Ye untuk menstimulasi darah panas dan organ dalamnya. Untuk membantunya memulihkan lukanya. Sebelumnya, ketika Erik Ling dan Japri Tang melakukan pertarungan, juga terlihat masalah seperti ini semakin mendapatkan luka yang parah, darah Erik Ling juga semakin memanas, di saat sama, luka di dalam tubuhnya yang sudah terakumulasi sebelumnya juga tidak henti-hentinya memulihkan diri. Kali ini, tingkat kekuatan serangan Tito Ye jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Japri Tang. Walaupun sebelumnya Erik Ling juga terluka diserang olehnya, namun dia malah tidak menghindar, melainkan bersikeras menahannya. Pada akhirnya, luka di dalam tubuh Erik Ling pun semakin memulih. Erik Ling menduga kalau luka di dalam tubuhnya sekarang sudah pulih banyak. Ini adalah sebuah hal yang tidak dapat dibayangkan pada sebelumnya. Hanya sayangnya, jurus terhebat Tito Ye, yakni 3 pukulan tangan naganya hanya seperti itu saja. Tidak bisa membuat luka Erik Ling semakin membaik lagi. Setelah rasa keterkejutan Tito Ye lewat, dia pun bangkit berdiri lagi. Ekspresi yang tampak sangat gusar digantungkan pada wajahnya. Bocah, kamu memang memiliki sedikit kemampuan jika bisa keluar hidup-hidup dari tangan seorang master ilmu bela diri sepertiku ini. Namun, kenapa kalau bisa keluar hidup-hidup? Aku tidak bisa membunuhmu dalam 1 kali, maka aku akan melakukannya untuk kedua kalinya. Selesai berbicara, Tito Ye pun melompat tinggi secara mendadak dan menyerang keluar dari paviliun. Dengan 3 langkah saja dia melesat ke hadapan Erik Ling, dia langsung mengeluarkan tinjunya, tinju kekuatan penuh yang bertubi-tubi. Jurus tinju anginnya menyapu. Jembatan batu pun bergetar. Retakan-retakan yang tidak terhitung jumlahnya pun bermunculan pada jembatan yang terbuat dari batu marmer itu. Sebelumnya, Tito Ye sudah mengeluarkan 300 lebih jurus menghadapi Erik Ling, namun dia tidak mengeluarkan tinju kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, setiap kali Erik Ling mendapatkan serangan tinjunya, Erik Ling pun akan bergerak mundur belasan langkah ke belakang secara tidak sadar. Dengan serangan tenaga penuh kali ini, Tito Ye beranggapan tanpa sedikit keraguan pun kalau Erik Ling pasti akan melayang dihajar olehnya. Tetapi, bro, Erik Ling sedikit mengangkat tangannya dan menghadangnya dengan pelan. Tinju Tito Ye yang bertenaga itu pun ditahan. Sedikit mundur selangkah ke belakang. Tito Ye hanya merasakan kalau telapak tangan Erik Ling memiliki tenaga yang amat kuat, bagaikan sebuah tang yang sangat besar, menjepit kepalan tangannya dengan erat. Tidak peduli bagaimanapun Tito Ye mengeluarkan tenaganya, dia tetap tidak bisa menarik kembali tangannya. Bagaimana mungkin? Aku adalah master ilmu bela diri. Apakah kamu tahu seganas apa tenagaku? Bisa-bisanya ditahan olehmu. Tito Ye sangat terperanjat. Apakah seranganmu hanya sebatas ini solo?
Eric Ling membuka mulutnya dengan datar. Mendadak, tangan kanannya ditekankan ke bawah. Prak, tulang pun patah. Tangan kanan Tito Ye langsung patah. Ah, Tito Ye merintih kesakitan. Dia juga merasa sangat terancam di saat yang sama. Tangan kirinya langsung mengeluarkan jurus 3 pukulan tangan naga. Dalam sekejap langsung mengeluarkan sebuah tinju yang sangat bertenaga dan menyerang ke dada Eric Ling. Dia ingin membuat Eric Ling langsung terpental dengan itu, sehingga dirinya bisa terbebas. Tidak ada gunanya. Tangan Eric Ling yang sedang menarik kepalan tangan kanannya itu mendadak ditarik ke belakang dengan sekuat tenaga. Tito Ye dengan tubuhnya yang besar, tubuhnya pun ditarik dari tanah, langsung melambung ke langit. Tinju kuat yang barusan dilepaskannya itu pun tidak mengenai apapun. Gawat, tubuhku kehilangan keseimbangan, selanjutnya aku akan kehilangan kontrol. Seru Tito Ye di dalam hatinya. Dalam sekejap dia merasakan rasa takut akan kematian. Berat badannya melampaui 100 kg, ditambah lagi, posisi berdiri dan pijakannya barusan sangat stabil. Jika tidak memiliki tenaga sebesar 500 kg, maka tidak akan bisa menarik tubuhnya dari tanah. Tetapi, dengan enteng Eric Ling bisa menariknya ke atas. Itu sama sekali tidak terpikirkan oleh Tito Ye. Brak, Eric Ling menarik tubuhnya dan membenturkannya ke lututnya dengan keras. Bagaikan daging yang terbentur ke papan besi. Hidungnya patah dan gigi depannya melayang. Tito Ye ingin memberontak, tetapi tubuhnya sudah ditarik ke udara, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk mengatur posisinya. Hanya bisa menahan dengan sekuatnya. Lalu, tangan kirinya juga dipatahkan. Dalam sekejap dia langsung kehilangan rasa atas sepasang tangannya. Aku mengakui kekalahan, Tuan Ling, aku mohon kepadamu untuk melepaskanku. Saat ini, Tito Ye merasakan ancaman kematian. Dia pun langsung menggila meminta ampun dan mengakui kekalahan. Sebelum bertindak, aku sudah memperingatkanmu. Menyuruhmu agar tidak membela seseorang yang berdosa itu. Sayangnya kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu meminta ampun, sudah terlambat. Eric Ling membuka mulutnya dengan dingin, lututnya berhadapan dengan dada Tito Ye dan bergerak dari bawah ke atas dengan mendadak. Prak, tulang rusuknya remuk, dan tubuhnya melambung ke atas setinggi 3 atau 4 meter. Ketika tersungkur ke atas tanah, kepalanya diinjak oleh Eric Ling dengan keras. Prak, seolah-olah tulang tengkoraknya pun berubah bentuk dihajar olehnya. Tubuh Tito Ye bagaikan ikan yang telah mati ketika mendarat ke tanah, tidak bergerak sedikit pun. Pada kepalanya, wajahnya dan mulutnya dipenuhi dengan darah. Tulang rusuknya yang remuk itu bahkan membuat tubuhnya berubah bentuk. Satu jurus saja menentukan siapa yang menang. Aku mengaku kalah, Tuan Ling jangan membunuhku. Napas Tito Ye bagikan helaian rambut, nyawanya hampir melayang.